Ya. Jadi kurikulumnya sendiri disebut kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka itu sebenarnya apakah harus wajib dilaksanakan di sekolah? Belum, karena ini masih merupakan pilihan. Jadi sekolah diberi pilihan, 3 pilihan. Mau pakai kurikulum 2013 versi yang lengkap, silakan. Mau pakai kurikulum 2013 versi yang diambil esensialnya, jadi versi COVID yang sudah dikurang-kurangi KD-nya, yang esensial saja, dipersilahkan. Mau memilih kurikulum merdeka, dipersilahkan. Ketika memilih kurikulum merdeka pun masih dikasih 3 pilihan. Mau merdeka belajar, mau merdeka berubah, atau merdeka berbagi. Merdeka belajar itu artinya kurikulumnya belum berubah. Jadi pakainya masih kurikulum 2013 esensial. Tetapi sebagian prinsip-prinsip kurikulum merdeka sudah mulai digunakan. Misalnya belajar yang berpusat kepada siswa, sudah mulai pembelajaran yang berbasis proyek dan sebagainya. Kurikulum merdeka, kalau kita memilih merdeka berubah, kurikulumnya udah pakai kurikulum merdeka. Tetapi untuk persiapan administrasinya, Bapak Ibu silakan memilih mengakomodasi, meng-ATM dari yang sudah ada disediakan oleh pemerintah. Jadi nggak harus buat sendiri. Boleh modifikasi disesuaikan dengan sekolahnya masing-masing. Kemudian kalau yang ketiga, merdeka berbagi, itu berarti sekolah sudah menyusun semuanya sendiri. Menyusun semuanya sendiri. Nah, sebenarnya Bapak Ibu kalau kita bicara tentang modul ajar, tapi sebelumnya, kalau kita berbicara tentang modul ajar, itu kadang-kadang berubah lagi. Ini apa nggak memberatkan kita sebagai guru ya? Administrasi lagi. Tapi supaya Bapak Ibu tidak berat nanti menghadapi ini, apalagi Bapak Ibu, kok ini lagi sih gitu. Yuk, sekarang kita refresh diri kita. Bapak Ibu bawa pulpen, bawa buku catatan, bawa. Yang bawa pulpen, bawa buku catatan silakan keluarkan. Yang tidak boleh di notes di HP-nya. Ya, di notes di HP-nya boleh. Bapak Ibu boleh menggambar lingkaran. Gambar lingkaran. Boleh menggambar lingkaran. Lingkaran besar, lingkaran kecil. Lingkaran mau besar boleh, sedang boleh, kecil boleh. Oke. Ya. Kemudian di bawah lingkaran, please write down. I feel blah 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 today because blah 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 blah. I feel blah 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 blah. Now di bawahnya, under the circle, please write down. I feel blah 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 now atau today because blah 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 blah. Ya. I feel blah 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 because blah 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 blah. Penasaran ini. I feel happy today because I can meet my friends. Ya. Insecure. Itu jangan gitu. Beda. Insecure tuh nggak beda. Then don't forget to give the circle like an emoticon. Happy aja nggak apa-apa. Ya, pokoknya kalau happy jangan sampai mulutnya manyun lah gitu. Baik, ada yang mau berbagi? Sudah ketemu kata-katanya? Yes. I feel okay. Introduce yourself first. Yeah. My name is Sunny from SMP 3. Yeah.
I feel happy today because I meet uh, old friends in this place. Okay, you meet your old friends in this place. This Okay, emoji good, smile ya. thank you, Bu. Ada lagi Bapak Ibu? Yes? Okay, my name is Vicky. Today I'm so excited because I want to learn something I need to know as a teacher. Something confusing, Okay. but something useful at the same time. Okay. Okay. Thank you. Thank you, Ibu. Iya, baik. One more. Ini. Okay. Hello, my name is Miska, and I feel amazing today because this is the very first time attending MDFK. Thank you to all. Welcome to MGFK and welcome to our community, Ibu. Baik, Bapak Ibu. Nah, pertanyaan saya, ketika Bapak Ibu ngajak, pernah nggak nanya perasaan muridnya? Sometimes. Dan Bapak Ibu yakin tidak kalau perasaan itu ternyata sangat berkaitan erat dengan apa yang akan mereka, dengan semangat mereka, dengan motivasi mereka. Okay. And what do you do if one of your students, for example, you look very sad, you look confused, you look sleepy, dibiarkan saja atau Something. Kadang-kadang bodo amat gitu. Nah, Bapak Ibu, if we look at our mood meter, ya, if we look at our mood meter, Bapak Ibu, ternyata kalau kita punya emosi itu ada yang low energy, ada yang high energy, menghabiskan energi kita. Ada yang pleasant, ada yang high pleasantness, ada yang low pleasantness. Artinya daripada kita menghabiskan energi untuk sesuatu yang tidak mengenakan, lebih baik kita habiskan energi kita untuk sesuatu yang menyenangkan. Itu ya. Contohnya, if you feel, for example, you feel shocked. Shock itu sebenarnya dengan surprise kan hampir sama ya. Tapi surprise itu adalah sesuatu yang positif. Kalau shock itu sesuatu yang negatif. Sama-sama menghabiskan energi. Tapi kalau Bapak Ibu surprise itu adalah sesuatu yang positif. Tapi kalau shock itu berarti sudah. Bagaimana mengubah shock menjadi surprise? Bisa kan? Tergantung mindset kita, gitu ya, tergantung mindset kita. Jadi Bapak Ibu biasakan Bapak Ibu melatih anak-anak kita untuk mengenal emosi. Kenapa? Salah satu cara untuk bisa memanajemen emosi itu adalah dengan mengenal emosi kita. Sebab kadang-kadang anak kita itu, jangankan anak saya sendiri kadang-kadang bingung. Saya itu sebetulnya sekarang sedang ngapain ya? Marah atau kecewa atau capek atau stres gitu. Kadang-kadang kita sendiri tidak tahu sehingga akhirnya apa? Manajemen diri kita menjadi, ketika Bapak Ibu melihat masuk ke kelas terus silakan keluarkan PR. 25 dari 30 anak tidak mengerjakan PR. Itu sebenarnya yang Bapak Ibu rasakan itu marah, apa kecewa, apa ya? Oh bisa shock juga, masa sih gitu ya? Nah itu nanti akan mempengaruhi bagaimana Bapak Ibu bertindak selanjutnya. Ya, bertindak selanjutnya. Oke, jadi mohon nanti Bapak Ibu meskipun waktu sedikit luangkan waktu untuk melihat apa yang sedang terjadi dengan murid-murid kita. Karena itu salah satu bentuk student well-being. Baik, Bapak Ibu kalau kita
kita buat komitmen belajarnya ya. I want you to hadir seutuhnya, artinya ya Bapak Ibu benar-benar menyimak. Kemudian don't use your handphone, kecuali kalau Bapak Ibu punya janji dengan orang-orang apa namanya ya, ada proposal bisnis yang triliunan gitu ya. Jadi kalau sampai kelewat itu ruginya triliunan, ya monggo silahkan. Tapi kalau tidak, please focus in our meeting.